Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku peternak dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap selalu semangat dan diberi kelancaran dalam beternak ya teman-teman. Oke, di sini saya akan berbincang-bincang pada teman-teman semua tentang perihal pertanyaan-pertanyaan dari kemarin yang belum saya jawab. Tentunya ini akan saya jawab dan untuk mewakili pertanyaan teman-teman semua. Nah, banyak sekali yang bertanyakan tentang bagaimana cara pembesaran yang benar ya. Nah, tentunya cara-cara itu sudah saya buatkan beberapa video cara pembesaran yang benar dan untuk membuat tempat kandangnya seperti apa dan pakan-pakan awalnya seperti apa sampai berapa bulan pakannya apa saja. Di situ sudah saya buatkan, dan kemungkinan teman-teman kita ini yang belum melihat video saya yang sebelum-sebelumnya atau baru menemukan channel ini saya akan buatkan kembali. Nah, untuk cara pembesaran ini sebenarnya sangat mudah dan gampang sekali ya, simple. Juga bisa dikerjakan untuk samben ya atau untuk sampingan. Jadi teman-teman semua itu bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja di luar selain ternak juga bisa, karena pemberian pakan untuk pembesaran ini tidak selalu kita jaga ya. Jadi pagi kita pemberian pakan, terus kita tinggal berangkat kerja pun bisa, nanti habis pulang kerja kita berikan pakan lagi. Jadi sangat mudah sekali, karena pemberian pakan untuk entok ini tidak perlu 3 kali sehari, tapi cukup 2 kali sehari pun cukup, asal 1 kali pemberian pakan itu harus banyak ya, jangan pelit kita pemberian pakan untuk ternak kita, karena kalau kita pelit-pelit sama ternak kita pastinya pertumbuhannya akan beda ya dan akan lambat sekali. Jadi kita sekali pemberian pakan itu jangan pelit-pelit, berikan pakan banyak biar ada sisa. Nah, sisanya untuk apa? Sisanya untuk nanti barangkali ada yang nggak kebagian. Biasanya ada juga yang muter-muter ya, muterin temennya yang lagi makan, jadi mereka tidak kebagian. Jadi fungsinya kita memberikan pakan lebih itu untuk sisa nanti yang belum kebagian makan. Jadi pertumbuhannya otomatis akan rata ya dan sama. Untuk pakan umur 0 sampai umur 1 bulan itu pakannya apa? Ada juga yang bertanya seperti itu. Ya, untuk pakan 0 sampai sebulan itu kalau saya ya, nggak tahu kalau peternak lain. Kalau saya tidak pelit pakan. 1 bulan ya, sekirang lebih 1 bulan lah saya memberikan pakan pur ya, pur full, tidak saya campur apa-apa, pur kering full selama 24 jam. Dalam arti 24 jam ini tempat pakan itu saya berikan secara terus-menerus, jadi tidak saya kasih kesempatan untuk habis. Jadi karena itu dari kecil masa pertumbuhan untuk pembentukan salah satunya adalah pembentukan tulang dan pembentukan bobot ya. Jadi kita harus memberikan pakan asupan yang lebih. Nah, kemudian kalau sudah 1 bulan baru kita berikan pakan campuran dengan bahan-bahan yaitu sentrat, terus jagung giling, terus kadang nasi kering, tidak lupa juga sama katulnya. Itu yang utama adalah pakan pokok utama adalah katul ya, jadi kita harus campuran tetap ada katulnya. Dan untuk pemberian air minum itu teman-teman usahakan jangan sampai kering ya. Jadi sebelum teman-teman beraktivitas untuk bekerja, sebaiknya teman-teman kasih saja air lebih, biar nanti sore teman-teman pulang kerja
jadi masih ada sisa untuk mereka minum. Nah, setelah bulan kedua baru kita berikan pakan campuran yang lebih murah, karena dari 0 sampai 2 bulan sudah masa pertumbuhan yang bagus, yang ideal, dan kita baru bisa menekan angka pengeluaran biaya pakan. Dan tentunya kita mengurangi bahan-bahan yang lebih mahal, yaitu biasanya sentrat kita ganti dengan sentrat. Kita kasihkan saja secukupnya untuk pemberian pakan, dan bisa teman-teman campurkan sayuran-sayuran ataupun bahan-bahan yang lebih gratis dan murah. Dan tentunya ada katulnya yang utama ya, itu seperti itu. Kita berikan saja pemberian pakan untuk meri kita 2 kali dalam 1 hari. Nah, itu saya anggap sudah cukup. Yang saya jelaskan di poin pertama tadi, tentunya pakannya harus ada sisa, jangan sampai pemberian pakan langsung habis, karena ada mungkin beberapa yang belum kenyang ataupun belum kebagian. Nah, seperti itu ya. Dan untuk penjualan, yang mengeluhkan tentang penjualan, jadi jangan bingung kita untuk cara penjualan, karena entok ini cenderung tambah lama tambah peminatnya semakin banyak ya, dan harga pun semakin mahal. Karena unggas yang paling mahal kalau saya anggap itu entok ya, karena harganya sangat lumayan sekali, sangat mahal sekali. Jadi kalau untuk pemasaran itu sebenarnya sangat mudah. Tentunya sekarang sudah disediakan oleh media sosial, kita pakai, kita manfaatkan dengan cara itu, dan bisa saja kita mencari tengkulak atau biasa yang membeli atau yang menampung entok seperti ini. Nah, kita harus pergi ke pasar, kita cari biasanya bakul atau pembeli yang harganya paling bagus, kita ajak ke rumah dan kita suruh mengambil barang kita, dan seterusnya. Dan nanti di tahap yang selanjutnya, kalau kita mau ternak pembesaran lagi, kita sudah mempunyai pembeli yang pokok. Tentunya kita harus bertukar nomor biar kita kalau lebih gampang dalam menghubunginya pas saat kita panen. Nah, itu solusi yang bagus sekali. Jadi teman-teman manfaatkan ini semua, jangan teman-teman bingung tentang penjualan. Jadi penjualan juga sangat gampang. Yang kita fokuskan itu cara perawatan yang baik dan benar, agar ternak kita atau entok kita untuk pembesaran itu berjalan dengan lancar dan mengurangi angka kematian, pertumbuhannya bagus, dan bobotnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentunya kalau kita mau panen ada beberapa pilihan. Nah, kalau untuk pilihan pertama, kita untuk penyediaan biasanya rumah makan yang umur sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Biasanya untuk kebutuhan rumah makan atau potong atau lamongan ya, sejenis itulah kita menyediakan itu. Ataupun kita bisa mempersiapkan untuk nanti lebaran tiba. Lebaran tiba biasanya umur sekitar, kalau jantan itu minimal ya, atau sekitaran 1 tahun, itu harganya sudah lumayan mahal, 2 kali lipat dari harga normal. Kalau sekarang kemungkinan habis lebaran ini harga sekitar 150, kalau di lebaran nanti biasanya nyampe 250.000 ya per ekor untuk jantan. Dan untuk betina sendiri, kalau kemarin lebaran kemarin tuh harganya ditawarkan 120.000 ya, paling murah 100.000 lah per ekor untuk betina sekitar umur 7 bulan sampai seterusnya. Jadi teman-teman itu nggak usah pikirkan cara penjualan, kita fokus saja untuk cara perawatan yang baik dan benar, dan usahakan tingkat angka kematian ternak kita itu berapa persen, jangan sampai melebihi 30% ataupun bahkan 40%. Kita tekan menjadi berapa persen biar keuntungan kita lebih banyak, karena kerugian ternak entok ini bukan di angka kerugian untuk pakan, karena pakan ini sebenarnya sangat normal sekali, sama saja dengan pelihara bebek. Itu kemungkinan lebih banyak campuran di bebek ya, lebih pengeluaran lebih banyak. Nah, kalau entok ini sebenarnya bisa menekan angka pengeluaran biaya pakan.
Nah, kita fokuskan saja angka kematian. Yang bikin kita rugi itu adalah angka kematian, bukan pakan. Jadi teman-teman kadang menyimpulkan ternak entok rugi karena pakannya boros. Sebenarnya itu salah, karena angka kerugian itu terletak dari angka kematian ternak kita. Seperti itu ya. Sebanyak kita memberikan pakan, itu mereka makan semampunya. Tapi kalau ternak kita sehat, itu pasti tetap ada untungnya. Walaupun seboros apa kita memberikan pakan untuk ternak kita, kalau ternak kita hidup semua, pasti ada untungnya. Apalagi kita bisa menekan biaya pengeluaran untuk pakan. Jadi biaya pengeluaran pakan kita tekan dan angka kematian kita tekan, jadi keuntungan kita akan lebih banyak dan tentunya bisa pendapatan kita bisa maksimal ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita fokuskan saja, intinya kita fokuskan saja untuk ternak kita perawatan yang baik dan benar, dan ikuti tahap-tahap yang benar. Jadi masalah penjualan kita pikir belakangan, karena penjualan itu mudah kita lakukan. Kalau kita sudah mempunyai barang, pastinya kita mudah untuk menjualnya. Jangan bingung. Oke, mungkin begini saja video kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk beternak. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.